Pada part ke-141 diambil dari light novel bab 330 sampai dengan 331, makam ketiga Temar. Jin membelalakan matanya. Musuhku, siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Dan bagaimana mereka akan melakukannya? Neru tetap diam dan menggelengkan kepala. Kami tidak tahu detailnya. Kami hanya merasakan bahaya yang akan terjadi, seolah-olah gua itu akan segera runtuh. Alasan spesies kami bertahan tanpa kepunahan hingga saat ini adalah karena intuisi. Intuisi suku kucing. Mengandalkan hal itu saja tidak menambah kepercayaan pada kemampuan suku kucing untuk bertahan hidup sejauh ini. Namun, berdasarkan pengalaman menyeberang dari gua ke pulau sendirian, mereka sepertinya memiliki semacam kekuatan mistis, sehingga Jin memutuskan untuk mempercayainya. Apakah kamu menyimpulkan bahwa para penyerang yang menghancurkan tempat ini dan membantai para beasmen kecil adalah musuhku hanya berdasarkan intuisi? Tidak, itu hanya kesimpulan logis. Mempertimbangkan berbagai hubungan sebab akibat, satu-satunya alasan wilayah kami diserang selama periode ini adalah karena urusanmu dengan suku salju emas. Alasan kami tidak dapat menentukan musuh sebenarnya adalah karena kamu punya banyak musuh. Bahkan tanpa intuisi unik dari suku kucing, Jin diketahui memiliki banyak musuh. Hal ini terlihat jelas di Zippley dan dapat disimpulkan dari konflik di dalam Rankandel. Selama insiden di Holy Kingdom, dia terlibat dengan Kinselo, jadi bahkan bagi orang asing yang tidak tahu apa-apa, sudah jelas bahwa Jin sedang melawan 3 kekuatan besar di dunia. Jadi, siapakah orang itu? Apakah seseorang dari klannya mencoba menghalangi bisnisnya atau memperingatkannya dengan menyerang para beasmen kecil? Apakah Zippley merencanakan penyergapan setelah melihat pengumuman Jin yang berani? Atau mungkinkah Kinselo mempunyai motif tersembunyi dan ikut campur dalam wilayah para beasmen kecil? Ketiga kemungkinan tersebut valid, dan tidak mungkin membuat keputusan terburu-buru. Jika apa yang Anda katakan, Tuan Neru, benar, dan gua itu diserang karena saya, maka saya akan bertanggung jawab. Kami akan menyebarkan pesan itu kepada para beasmen kecil, jadi kamu tidak perlu bertanggung jawab. Rute pelarian sudah disiapkan. Namun, bagaimana jika ada skenario? Bagaimana jika? Akan lebih baik jika kita kembali dan memperingatkan mereka untuk segera melarikan diri. Jin tidak ingin mengalami peristiwa mengerikan di mana para beasmen kecil dibantai. Jika kami memberitahu mereka terlebih dahulu, masalahnya bisa bertambah buruk karena perpindahan suku salju emas dan suku Telltale. Selain itu, menurut intuisi kami, jika itu terjadi, kami tidak akan bisa memenuhi janji kami kepada Solderet. Sepertinya kamu bersedia menyandera nyawa para beasmen kecil itu untuk menepati janjimu pada Solderet. Itu benar. Mengapa kamu berbuat sejauh itu? Bagaimana jika para beasmen kecil itu dimusnahkan? Begitu mereka mati, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Seketika, kemarahan membuncah dalam diri Jin. Tentu saja, itu semua berdasarkan intuisi si kucing. Fakta bahwa musuh Jin sedang menyerang, kemungkinan para beasmen kecil dibantai, dan kemungkinan masalah menjadi lebih buruk jika mereka memperingatkan semua orang tentang bahayanya terlebih dahulu. Namun, Jin tidak bisa menghilangkan perasaan tidak menyenangkan itu. Jin Rankandel. Neru menurunkan pandangan mereka, tampak pahit. Seperti yang selalu kami lakukan, kami ingin melindungi para beasmen kecil. Kamu bertanya apa yang akan terjadi jika para beasmen kecil itu mati, tapi kami lebih khawatir karena tidak menepati janji kami kepada Solderet. Itu adalah janji yang telah kami tunggu selama 1000 tahun. Jin tetap diam, menjaga kontak mata dengan Neru. Demi janji dengan Solderet, menurutmu berapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan sejauh ini? Nenek moyangmu, rekan-rekanku, dan manusia dan naga yang tak terhitung jumlahnya. 500 tahun yang lalu, bahkan ada saat-saat ketika rekan-rekanku diburu dan dibunuh oleh Zippley. Jin menghela nafas. Sebagai kontraktor Solderet, memenuhi misinya. Pertama kali dia membuat kontrak dengan Solderet, di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah memikirkan hal ini.
Dia hanya menerima kata-kata Solderet, menjadi pendekar pedang ajaib yang tak tertandingi, menguasai dunia, dan membalas dendam kecil terhadap keluarganya yang meninggalkannya. Namun, setelah kemunduran, Jin secara bertahap mulai memahami bahwa kekuatan Solderet bukanlah hadiah tanpa syarat. Mengingat keadaannya, regresi sepertinya disebabkan oleh Solderet, dan segala sesuatu yang disiapkan untuknya mengandung unsur-unsur yang dapat menjatuhkan dunia, jadi dia tidak menganggap harganya terlalu mahal. Tampaknya kejam. Untuk Jin sendiri dan untuk mereka yang berkorban demi persiapan Solderet. Desir, desir. Neru sedang menggambar sesuatu di pasir. Pola yang mereka gambar dengan dahan adalah pola yang aneh, pola yang belum pernah dilihat Jin sebelumnya. Mungkin sulit dipercaya, tapi kami, lebih dari siapapun, ingin melindungi para beasmen kecil itu. Apa hubungan antara suku kucing dan Solderet? Teman. Dewa kucing dan Solderet adalah teman yang sangat baik. Dan dia telah menyelamatkan kita, termasuk para beasmen kecil, dari pemusnahan oleh Javier beberapa kali. Para beasmen kecil, semuanya, berhutang nyawa pada Solderet. Tiba-tiba, pola yang digambar Neru mulai bersinar ungu. Berbeda dengan sihir gelap yang digunakan Rontelgius akhir-akhir ini, sihir ini memancarkan aura suci, sesuatu yang mistis. Itu adalah fenomena yang terjadi ketika segel makam ketiga dibuka, sebuah kekuatan yang digunakan suku kucing saat membuat tempat persembunyian khusus. Jika musuhmu telah mencapai tempat ini sebelum kamu, kamu tidak akan pernah bisa memasuki makam ketiga Temar. Pilihanmu tidak sepenuhnya meyakinkan, tapi tetap saja. Jin berhenti sejenak sambil melihat segelnya. Terima kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Jangan terlalu khawatir. Seperti yang aku katakan sebelumnya, karena kami telah merasakan bahaya sebelumnya, begitu kamu kembali dari makam, kami akan mengevakuasi para beasmen kecil itu ke tempat di mana mereka tidak akan ditemukan. Dari pola ungu tersebut, kekuatan bayangan mulai memancar, membentuk pintu elips. Akhirnya, kita bisa memenuhi janji 1000 tahun itu. Masuklah, Jin Rankandel. Saya akan kembali secepatnya. Agar tidak ada yang terluka. Ya. Dan aku punya permintaan. Tolong pergilah. Tolong sampaikan pesan ini kepada teman di dalam. Saya, Neru, atas nama suku kucing, mengucapkan terima kasih atas 1000 tahun kesendirian dan kerja keras. Neru berbicara dengan suara sedih. Olmango, tahukah kamu siapa penjaga di dalam makam kedua? Aku tidak bisa menjawabnya. Mengapa tidak? Semua kenangan tentang dia hilang. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba memikirkannya, aku hanya dapat mengingat gambaran yang sangat samar. Sama seperti saat Jin bertemu Olmango dan menemukan makam kedua, Neru sepertinya sudah lupa siapa, teman, mereka, orang yang menjaga makam itu selama 1000 tahun. Itu adalah hasil dari Zipley yang menghapusnya dari sejarah. Dipahami. Jin memasuki gerbang energi bayangan. Makam ketiga, tidak seperti makam pertama dan kedua, tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran atau bekas pertempuran. Seluruh ruangan tidak terbuat dari energi bayangan gelap saja. Itu menyerupai aula tengah sebuah kastil. Ada juga perasaan familiar di dalamnya, dan Jin segera memahami alasannya. Persis seperti bagian dalam Storm Castle yang kulihat di makam pertama, ruang depan tengah. Tidak ada alasan untuk terkejut. Jin telah menyaksikan klon seseorang melalui kekuatan bayangan bersama Misha dan telah bertemu dengan penjaga yang dengan sempurna meniru penampilan mereka dari 1000 tahun yang lalu. Jadi tidak ada alasan mengapa ruang itu sendiri tidak bisa ditiru. Meskipun dia merasakan keinginan untuk mengamati secara dekat penampakan Storm Castle dari 1000 tahun yang lalu, dia bergerak maju dengan cepat. Dia memiliki perasaan terdesak, takut akan terlambat bagi para beasmen kecil itu. Ini adalah pertama kalinya Jin pergi sendirian ke makam Temar. Pertama kali dengan Murakan, dan kedua kali dengan teman-temannya. Selama ini, setiap kali dia menemukan makam, selalu ada penjaga yang tangguh. Silderai Rankandel, Sarah Rankandel. Keduanya adalah penjaga yang terlalu kuat untuk Jin. Namun kali ini makamnya berbeda.
Lord Olmango bilang tidak akan ada penjaga seperti itu di makam ini, jadi seharusnya tidak ada kebutuhan untuk bertarung. Olmango juga tidak tahu persis siapa yang ada di dalam makam ketiga, sama seperti Neru. Namun, Olmango memiliki ingatan lebih banyak daripada Neru. Di dalam makam ketiga, aku pernah mendengar bahwa mantan kepala pelayan keluarga Rankandel hadir. Kepala pelayan. Orang yang menangani berbagai urusan untuk Rankandels, klan pendekar pedang sihir, pada waktu itu. Bahkan sekarang, kepala pengurus klan memiliki lebih banyak informasi daripada kebanyakan anggota. Terutama pramugaranya, Heinz, yang merupakan orang kepercayaan ayahku. Dia mungkin tahu lebih banyak tentang rahasia klan daripada Joshua. Hal yang sama juga terjadi pada Rankandels 1000 tahun yang lalu. Di faksi manapun, harus ada seseorang yang bertanggung jawab langsung atas urusan klan, besar atau kecil. Tetapi kepala pelayan di sini mungkin juga memiliki kondisi mental atau ingatan yang tidak lengkap. Lady Sarah juga menderita kelelahan mental yang parah untuk bertahan selama 1000 tahun. Langkah. Ketika Jin sampai di ujung aula tengah, seseorang menundukkan kepala padanya. Saya telah menunggu, Tuan Jin Rankandel. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Kamu tahu namaku. Apakah kamu mantan kepala pelayan Rankandels? Ya. Solderet telah beberapa kali menyebut nama kontraktor 1000 tahun. Saya Luet Damiroyul, kepala pelayan Rankandel. Luet Damiroyul. Kepala pelayan yang memperkenalkan diri memiliki rambut merah cerah yang sama dengan Valeria. Luet tampak seperti manusia muda, tapi dia bukan manusia. Sekilas siapapun bisa tahu bahwa dia bukan manusia. Hanya melihat matanya yang cerah yang tampak seperti galaksi yang bergerak dan telinganya yang lancip dan tegak, serta permata bundar yang tertanam di dahinya. Dia adalah seorang peri. Peri sebagai kepala pelayan Rankandels kuno. Jin tahu bahwa peri telah punah 1000 tahun yang lalu, dan saat ini hanya keturunan mereka yang membuat minuman melodik kerajaan untuk orang-orang istimewa pada hari dan jam istimewa yang hidup di dunia. Mereka adalah makhluk yang sulit ditangkap, tidak mudah ditemukan. Hanya ada sedikit catatan yang tersisa tentang peri, dan umur mereka mirip dengan naga. Mungkin itu sebabnya, meski bertahan sendirian selama 1000 tahun, Luet tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan kewarasan atau kehancurannya. Luet Damiroyul. Neru, perwakilan suku kucing, meminta saya menyampaikan rasa terima kasihnya atas usaha Anda. Saya merasakan hal yang sama. Mendengar itu, Luet tersenyum sedih. Aku tidak ingat siapa Neru. Tapi aku punya perasaan nostalgia yang aneh. Jadi begitu. Tuan Jin Rankandel, begitu Anda meninggalkan tempat ini, Anda akan lupa nama saya. Anda tidak akan mengingat penampilan saya atau percakapan kita. Luet mengambil sebuah kotak kecil dari pelukannya dan membukanya. Di dalamnya ada mutiara energi bayangan. Namun, Anda akan mengingat apa yang Anda lihat di alat perekam ini. Mutiara energi bayangan yang diambil Luet tampak sedikit berbeda dari apa yang Jin lihat sebelumnya. Ada cahaya hitam samar mengalir melaluinya, dan ukurannya lebih kecil. Setelah diperiksa lebih dekat, Jin dapat melihat orang-orang dan pemandangan di dalamnya. Secara naluriah, dia tahu itu adalah alat perekam yang utuh. Pemandangan yang terlihat di dalam mutiara adalah catatan masa lalu. Saya tidak akan dapat mengingat Nona Luet lagi, apa maksudnya? Persis seperti kedengarannya. Zipplay, manipulasi sejarahnya tetap efektif. Jin sudah banyak mendengar tentang manipulasi sejarah yang dilakukan Zipplay, tapi dia belum mengalaminya secara langsung. Dia hanya melihat masalah pada ingatan orang lain, terutama yang berhubungan dengan Rankandel kuno. Itu sebabnya dia tidak bisa menerimanya dengan mudah. Jika begitu jelas, apakah dia benar-benar akan melupakan keberadaan Luet begitu dia meninggalkan subruang ini? Seolah membaca pikiran Jin, Luet tersenyum pahit dan mengeluarkan sehelai bulu dari pelukannya. Ulurkan tanganmu sebentar, kata Luet. Dia mengulurkan tangannya dan menulis namanya di telapak tangan Jin. Beberapa saat kemudian, Jin merasa merinding melihat namanya tertulis di telapak tangannya. Luet Damiroyul.
Damiro Yul, Yul. Tulisan nama Nona Luet di telapak tanganku menghilang. Rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Jin sudah mengetahui bahwa Zipley memiliki kemampuan untuk memanipulasi sejarah. Namun, mengalaminya secara langsung adalah masalah yang sama sekali berbeda. Kontraktor 1000 tahun, Tuan Jin, pasti pernah mengunjungi 2 makam sebelumnya. Anda pasti pernah bertemu dengan penjaga di sana. Ya, saya bertemu dengan penjaga yang mirip dengan Sir Silderai dan Lady Sarah. Memang benar, tampaknya orang-orang itu juga telah menghilang dari ingatanku. Berbeda dengan mereka, saya bukanlah penjaga yang terbentuk dari energi bayangan dan jiwa. Itu sebabnya aku akan terus menghilang dari ingatan Tuan Jin. Dia bukanlah penjaga yang terbentuk dari energi bayangan dan jiwa, tapi manusia yang hidup. Oleh karena itu, tidak seperti Silderai atau Sarah yang telah menghadapi kematian, dia terus-menerus terhapus dari sejarah. Akan sangat menyenangkan untuk berbagi banyak cerita tentang Rankandel 1000 tahun yang lalu, tapi sayangnya, saya hanya memiliki sedikit kenangan tentang waktu itu. Waktu yang diberikan kepada peri sama cepatnya dengan waktu yang dimiliki naga, atau bahkan lebih cepat. Tidak ada keberadaan di dunia ini yang ingin bertahan dalam jangka waktu 1000 tahun tanpa memiliki ingatan yang lengkap. Itu sebabnya Jin kesulitan memilih kata-katanya. Tidak perlu bersedih dengan hal itu, Tuan Jin. Hilangnya sejarah tentangku tidak lebih dari bekas luka kehormatan yang kudapat sebagai bagian dari Rankandel, sebagai pelindung klan dan dunia. Luet berbicara dengan tenang. Dia telah kehilangan sebagian besar ingatannya tentang Rankandel kuno, tetapi kasih sayang butanya tetap utuh. Harga yang harus dibayar untuk melindungi klan terlalu kejam. Tapi jika tidak ada harga sebesar itu, Rankandel akan terhapus seluruhnya dari dunia. Bagaimana kabar Rankandel sekarang? Setelah Zipley, ini adalah klan terkuat kedua di dunia. Mendengar itu, Luet berseri-seri dengan gembira. Lihat, itu adalah pengorbanan yang layak dilakukan. Seperti anak kecil yang bersemangat, Luet berbicara dengan suara antusias. Sudah kubilang, Temar. Kita pasti bisa melindungi klan. Tatapan Jin bertemu dengan tatapan Luet. Luet memandang Jin sejenak dan kemudian menundukkan kepalanya. Oh, aku melakukan kesalahan. Saya minta maaf. Tidak apa-apa, Nona Luet. Terjadi keheningan sesaat. Jin menjadi semakin tidak nyaman menyaksikan keadaan menyedihkan dari Perimalang ini. Di masa saya, klan Rankandel hampir terhapus dari sejarah. Klan pendekar pedang ajaib yang paling kuat menghilang. Karena kita sudah bersumpah saat itu, Rankandel saat ini tidak akan bisa menggunakan sihir. Itu benar. Namun, Tuan Jin, sebagai kontraktor Solderet, kutukan yang diterima Rankandel saat itu tidak berlaku untukmu. Jin membentuk bola mana di telapak tangannya. Luet menatap bola itu dengan terpesona. Itu adalah cahayanya, yang kita selamatkan. Sekarang aku satu-satunya pendekar pedang ajaib Rankandel. Luet juga menyulap sihir. Pada saat itu, gelombang aneh terpancar dari mutiara energi bayangan, dan Jin ingat pernah melihat keajaiban itu di masa lalu. Merekam sihir. Sihir yang digunakan Luet mirip dengan sihir pencatatan sejarah. Sejarah telah aktif antara tahun 1400 dan 1500. Diketahui bahwa para peri telah binasa jauh sebelum itu. Bus. Mutiara energi bayangan mulai aktif, menghasilkan suara yang familiar dan lembut. Mungkinkah ada hubungan antara peri dan sejarah? Saat dia sedang merenung, Luet berbicara. Anda tampak sedikit terkejut, Tuan Jin. Saya pernah melihat keajaiban serupa sebelumnya. Ini bukan sihir tapi kemampuan khusus yang unik dari suku peri kita. Jenisku, kami dilahirkan dengan umur yang mendekati keabadian, tapi sebagai gantinya. Wih. Suara tidak stabil dari mutiara energi bayangan berangsur-angsur berubah menjadi suara yang halus. Itu adalah suara yang belum pernah dihasilkan oleh Shadow Energy Pearl yang rusak sebelumnya. Kami memiliki tugas untuk mengamati dunia dan mencatatnya. Mengamati dunia dan merekamnya. Itulah tujuan keberadaan peri.
Meskipun kami memiliki kekuatan yang cukup, kami jarang ikut campur dalam urusan manusia. Bahkan ketika para tiran muncul untuk memporak-porandakan dunia, atau ketika kebudayaan manusia menyimpang ke arah yang salah, kita hanya mengamati dan mencatat. Itulah peran kami. Kalau begitu, Nona Luet, sebagai peri, Anda menjadi anggota Rankandel karena Zippley memanipulasi sejarah. Jin memahami konteksnya dan merespons, menyebabkan Luet mengangguk. Itu benar. Jika mereka tidak memutarbalikkan sejarah, saya tidak akan bertemu Temar atau menjadi kepala pelayan Rankandel. Luet Damiroyul awalnya adalah makhluk paling mulia di antara para peri. Nama, Yul, hanya diperuntukkan bagi Raja Peri. Tetapi pada titik tertentu, saya dipengaruhi oleh Temar dan mulai menganggap diri saya sebagai anggota Rankandel. Storm Castle lebih terasa seperti rumahku daripada hutan purba, yang merupakan tanah air asliku. Dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan di hutan, waktu yang dihabiskan di sini terasa seperti mimpi di tidur siang. Sekarang, bahkan perasaan itu hampir terhapus dari ingatannya, dan Jin bahkan tidak bisa membayangkan rasa kehilangan yang pasti dirasakan Luet. Hahaha, sepertinya ini bukan waktunya untuk mengenang kenangan yang terlupakan. Nona Luet. Ya apa itu? Kebetulan, apakah kamu tahu tentang klan bernama Histor? Ini pertama kalinya aku mendengar nama itu. Anggota klan itu memiliki kemampuan yang mirip denganmu, sihir pencatatan sejarah. Mereka dihancurkan dan dihilangkan di tangan Zippley, tapi ternyata aku mengenal anggota Histor terakhir yang masih hidup. Mungkin aku bisa meminta orang itu untuk mengembalikan ingatanmu, Nona Luet. Ini cerita yang menarik, manusia menggunakan sihir yang mirip dengan kita. Namun, memulihkan ingatanku adalah hal yang mustahil. Meski begitu, kita harus mencobanya. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, dan jika kamu meninggalkan tempat ini, kamu akan melupakan segalanya tentangku. Oleh karena itu, meskipun kamu meminta orang itu untuk mengembalikan ingatanku, itu tidak akan mungkin dilakukan. Biarpun orang itu memang memiliki kemampuan seperti itu. Luet meletakkan tangannya di tangan Jin, meletakkannya di atas mutiara energi bayangan. Tetap saja, itu tidak berarti keberadaan seseorang sepenuhnya dilupakan. Setahuku, kilasan penampakanku juga muncul di alat perekam ini. Saya hanya dapat menunjukkannya kepada Anda sekali, jadi harap lihat lebih dekat. Gelombang ajaib yang berasal dari mutiara energi bayangan semakin kuat. Pada saat yang sama, Jin merasa seolah-olah kesadarannya ditarik ke dalamnya, memungkinkan dia untuk memeriksa kenangan yang terekam di dalam mutiara energi bayangan. Itu adalah tempat di mana badai mengamuk sepanjang musim, tapi hari itu sangat bergejolak. Ekspresi orang-orang yang duduk di ruang konferensi Storm Castle sangat suram. Di salah satu sisi ruangan, tumpukan kertas kosong, ribuan lembar, bertumpuk. Namun kertas-kertas itu sudah agak kusut, seolah-olah disentuh tangan manusia. Swoos, swoos, swoos. Para pengurus dan cendekiawan tanpa kenal lelah menuliskan sesuatu di lembaran kertas baru. Mereka merekam kejadian terbaru yang berhubungan dengan peri. Ratusan orang secara bersamaan menyalin konten yang sama dengan frasa dan interpretasi berbeda. Pada tanggal 3 Maret 797, Rankandel mencatat manipulasi sejarah Zippley mengenai para peri. Pada tanggal 4 Maret, Perishil Damiro, Bekatishke, Muliasmon, Tricha Tredos, dan Zen Mainu dilupakan di antara para peri. Pada tanggal 3 Maret, Rankandel merekam Zippley. Saat para pengurus dan cendekiawan sedang merekam, tulisan-tulisan itu juga dihapus. Rasanya seperti menuangkan air ke dalam kendi yang bocor. Namun, para pengurus dan cendekiawan terus berusaha keras menyalin konten yang sama. Mereka melakukannya karena takut jika tidak, para peri akan terlupakan sepenuhnya. Namun, ketakutan ini bukanlah hayalan. Itu adalah ketakutan yang muncul karena menyaksikan sesuatu terhapus sedemikian rupa. Namun yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa jika para peri menghilang sepenuhnya, ada kemungkinan Rankandel akan terhapus dari sejarah dengan cara yang sama. Akankah Zippley, bajingan gila itu, benar-benar menghapus para peri yang hidup dan bernafas sedemikian rupa?
Diana, salah satu dari 10 ksatria agung, meledak dalam kemarahan. Semua orang di ruangan itu berbagi perasaannya. Mereka semua tahu. Dengan cara ini, mereka hanya bisa menunda hilangnya peri dari sejarah dan hampir tidak bisa menunda kepunahan mereka. Meskipun mereka adalah makhluk hidup. Setelah terhapus dari sejarah, mereka menjadi tidak ada sejak awal. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya, dan mereka juga akan hilang. Kekuatan Zipplay untuk memanipulasi sejarah lebih dari sekedar distorsi kebenaran dan memasuki ranah melenyapkan kebenaran itu sendiri. Bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan seperti itu, kekuatan yang bahkan tidak dimiliki oleh para dewa? Jika bukan karena kemampuan para peri, kita tidak akan pernah tahu bahwa manipulasi sejarah Zipplay mencapai tingkat ini. Padler, salah satu dari 10 ksatria agung, berbicara. Seperti yang dia katakan, jika bukan karena kemampuan merekam, para peri, keluarga Rankandel tidak akan pernah mengetahui kebenarannya. Tapi jika terus begini, para peri akan segera menghilang. Tidak ada yang bisa mencatat kebenaran untuk Rankandel, tidak, untuk dunia. Kegentingan. Kepala pelayan, Luet Damiroyul, memasuki ruang konferensi. Dia di sini, kepala pelayan. Diana menyapanya dengan membungkuk, dan Luet membuka jendela tembus pandang di udara menggunakan sihirnya. Semuanya, lihat ini. Masih ada harapan. Saya telah menemukan bahwa manipulasi sejarah yang dilakukan Zipplay pun ada batasnya. Luet berseru dengan suara penuh kemenangan yang kontras dengan ekspresi lesunya. Terekam di jendela tembus pandang adalah kata-kata ini.